hola people, konnichiwa. Berjumpa bersama Selvian di channelnya Kudetek. Dan kalian tau gak sih bre, harddisk pertama kali itu yang ada di dunia tuh kayak gimana nih bentukannya gitu loh. Ya kira-kira bentuknya begini nih, ya kan. Gede banget gitu loh, udah kayak mesin cuci gitu loh. Bobotnya aja sampai 1 ton bre, ya kan. Itu kalau kita kirim pakai JNE, kira-kira tuh ongkirnya berapa gitu. Nggak usah kalian hitung lah ya kan. Ya hitung aja tuh kalau misalkan jadiin beras tuh bisa kali ya dibagiin satu kampung gitu kan. Kok bisa ya itu harddisk 1 ton gitu beratnya gitu. Nah, selang 70 tahun kemudian bre, evolusi storage itu udah sekecil ini gitu ya kan. Kalian bisa lihat nih, bisa dipegang pakai tangan nggak sampai 1 ton gitu loh. Dan jadi sekecil ini dalam bentuk NVMe SSD bre. Kalau dulu kan harddisk segede gaban itu ukurannya cuma 5 MB gitu ya kan. Sekarang ini ya kan, aku lagi memegang storage berkapasitas 2 juta MB alias 2 terabyte. Nggak cuma dari segi ukuran dan kapasitas doang bre, transfer speednya juga mengalami evolusi yang luar biasa. Pertama kali kita punya PC masih pakai harddisk yang transfer speednya tuh sekitar mentok di 60 MB per second lah. Dan tahu nggak kalian, sekarang transfer speed NVMe SSD itu tembus 12.000 MB per second alias 12 GB per second berkat teknologi PCIe yang udah masuk generasi kelima. Nah, di video kali ini kita bakal nge-review NVMe SSD PCIe Gen 5 untuk pertama kalinya dalam hidup bre. Pertama kali dalam hidup banget gak tuh? Dan yap, ini adalah MSI Spatium M570 Pro Frozr. Kalau udah ada tulisan Frozr di sebuah produknya MSI, udah pasti berkaitan dengan cooling system bre. Unit Spatium M570 Pro ini udah ada built-in passive cooling. Yang lebih gokil lagi ada tuh bre, yaitu yang SKU Frozr Plus. Coolingnya tuh ada kipas kecil gitu bre. Dan ini sebutannya ya active cooling lah, karena ada kipas di bagian heatsinknya gitu kan. Pasti ya buat para subscriber setianya Kudetek udah pada tahu lah. Soalnya kita pernah bikin video vlog di bootnya MSI di Computex tahun lalu. Nantikan lagi ya video vlog kita di bootnya MSI pada Computex tahun ini. Ya bismillah dulu, tapi semoga aja nggak perang dunia 3 ya kan. Aduh, takut juga ya. Kalau kalian bertanya-tanya kenapa sebuah NVMe pakai cooling system segala? Ya karena tuntutan orang tua. Enggak, maksudnya karena tuntutan kemajuan zaman yang makin demanding sama transfer speed bre. Terutama yang berkaitan dengan dunia digital ataupun content creation. Karena sekarang ini ukuran file tuh udah pada gede-gede gitu ya kan. Sedangkan semua orang tuh nuntut apa-apa serba instan, serba cepet. Makanya lahirlah NVMe SSD dengan PCIe Gen 5 yang transfer speednya super kenceng up to 12 GB per second. Tapi pastinya ada konsekuensi yang harus diterima bre. Semakin kenceng, operating temperaturnya juga makin tinggi. Itulah kenapa lahir inovasi heatsink buat NVMe SSD ini. Sebenarnya heatsink di NVMe SSD udah ada sejak beberapa tahun lalu, tapi emang belum semasif ini sih ya. Palingan sekedar heat spreader ataupun lempengan heatsinknya nggak begitu besar lah. Kalau unit Spatium M570 Pro Frozr ini emang dibuat proper buat cooling sistemnya. Bobot kosong heatsinknya aja tembus 112 gram. Kalau sama bracket dan unit NVMe-nya jadi 133 gram. Unit heatsinknya aja punya panjang 94,8 mm dengan lebar 24 mm dan ketebalannya di 68 mm. Penyebaran panasnya dibantu dengan 3 buah heat pipe dan thermal pad bawaan di sisi atas sama bawah board NVMe SSD-nya ini bre. Dengan cooling system demikian ya, MSI itu ngeklaim bisa ngasih pendinginan up to 20 derajat Celcius lebih adem. Ini jelas angka yang besar ya bre. Nanti kita coba buktikan ya bre, pakai heatsink bawaan SSD-nya, tanpa heatsink, dan pakai heatsink bawaan motherboard. Perbedaannya gimana nih? Buat unit NVMe-nya pakai form factor yang paling umum bre, yaitu M.2 2280. Kedua sisi PCB atau boardnya terisi flash chip dari pabrikan Micron 232 layer 3D TLC NAND. Unit tes kita ini berkapasitas yang 2 TB, berarti setiap flash chipnya berkapasitas sekitar 512 GB. Kalau di sisi atas PCB ada chip controller dari pabrikan Pison dengan tipe PS5026-E26. Ini merupakan controller pertama dari Pison yang kompatibel dengan interface PCIe Gen 5 dan tentu aja merupakan produk flagship mereka, makanya masih mahal bre harganya. Dan satu chip lagi merupakan DRAM case dari pabrikan SK Hynix yang masih pakai tipe memori DDR4 tapi dengan frekuensi yang cukup tinggi bre, di 4266 MHz. Dan gak tanggung-tanggung bre, kapasitas DRAM case-nya ini di unit yang 2 TB ini sebesar 4 GB loh. Gokil sih ini ya. Ini DRAM case loh, 4 GB cok. Sedikit ngebahas SKU lainnya, MSI Spatium M570 Pro Frozr punya 3 SKU berdasarkan kapasitasnya bre. Selain yang kapasitas 2 TB ini,
ada yang 1 terabyte dan juga 4 terabyte. Buat spesifikasi sequential speednya, yang 1 terabyte sedikit lebih lambat ya. Speed rate-nya up to 11.700 MB per second dan speed rate-nya up to 9.500 MB per second. Sedangkan buat SKU yang 2 terabyte dan 4 terabyte sama-sama punya klaim speed rate up to 12.400 MB per second dan speed rate-nya up to 11.800 MB per second. Buat data kapasitas DRAM cache-nya, kalau yang 2 terabyte ini kan punya DRAM cache sebesar 4 GB. Nah, yang 1 terabyte cuma punya 2 GB DRAM cache dan yang 4 terabyte punya DRAM cache up to 8 GB, bre. Gokil. Dan buat data TBW-nya, buat unit yang SKU 1 terabyte punya TBW up to 700 terabyte written. Unit yang 2 terabyte up to 1400 terabyte written dan unit yang 4 terabyte up to 300 terabyte written. Dan semua SKU ini diberikan masa garansi selama 5 tahun atau jika TBW-nya udah tercapai, bre. Buat proses instalasinya nggak ada beda sama NVMe SSD pada umumnya ya. Walau punya heatsink yang cukup besar buat sebuah SSD NVMe, tapi tingginya tuh nggak nyampe mentok ke casing kok. Cuma bre, dengan heatsink setinggi ini, SSD ini tentu aja nggak kompatibel dipasangin di laptop ataupun konsol ya bre. Dan buat compatibility sistemnya masih cukup terbatas bre. Karena pakai interface PCIe Gen 5 yang hanya kompatibel dengan motherboard AMD chipset 600 untuk prosesor Ryzen 7000 dan 8000 series, dan motherboard Intel chipset 600 dan 700 untuk prosesor Intel generasi ke-12, ke-13, dan ke-14 bre. Dan sekarang kita lanjut ke tahap pengujian nih ya mengenai NVMe SSD dari MSI ini. Test bench yang kita pakai di sini dari prosesor Intel Core i5 14600K, motherboardnya dari MSI juga yaitu MPG Z790 Carbon Wi-Fi, VGA-nya pakai MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Slim Wide 16GB, PSU-nya pakai MSI juga itu MPG A1000G PCIe Gen 5 pastinya, dan coolernya pakai MSI lagi yaitu MEG Core Liquid E360. Tapi RAM-nya di sini pakai T-Force Delta RGB DDR5 2x16GB 6000 MHz. Dan casingnya kita pakai open case bench table di ruangan ber-AC dengan suhu sekitar 26 derajat Celcius bre. Dimulai dari benchmark sintetisnya pakai software CrystalWiz Mark 8. Kita coba tes di 3 kondisi ya. Pertama pakai heatsink bawaannya yaitu Frozernya, terus kedua pakai heatsink bawaan motherboard Z790 Carbon Wi-Fi, dan ketiga tanpa heatsink bre. Ternyata buat speed rate-nya masih stabil jalan di atas 12.000 MB per second atau 12 GB per second. Cuma di data speed rate-nya waktu pengujian tanpa heatsink terjadi anomali bre. Ini aneh banget ya. Mungkin karena memang operating temperaturnya yang terlampau panas. Hasil tesnya jadi nggak begitu optimal bre. Ya kalian bisa lihat sendiri hasilnya tadi kan. Kalian bisa lihat juga ya perbandingan suhu antara ketiga kondisi tadi ya di table berikut bre. Garis abu-abu menunjukkan operating temperatur ketika pakai heatsink bawaan yang Frozer. Suhu rata-ratanya itu sekitar 60 derajat Celcius dengan maksimumnya tuh di angka 67 derajat Celcius bre. Dari hasil tangkapan kamera thermal yang kita punya, suhu heatsink Frozernya tuh adem ayem di angka 46 derajat Celcius. Sedangkan nih bre, untuk suhu slot M.2-nya tuh cukup adem di angka 56 derajat Celcius. Dan lanjut ke kondisi pakai heatsink bawaan motherboard Z790 Carbon Wi-Fi, suhu rata-ratanya tuh naik 5 derajat jadi 65 derajat Celcius bre. Tapi suhu maksimalnya entah kenapa melonjak cukup tinggi sampai 80 derajat Celcius. Padahal dari hasil tangkapan kamera thermal, suhu heatsinknya tuh cuma di angka 46 derajat Celcius. Sama seperti ketika kita pakai heatsink Frozernya bre. Dan pengetesan tanpa heatsink jelas ya operating temperaturnya panas banget karena memang saking kencengnya SSD ini, jadi ya temperaturnya naik lah gitu. Grafik di table ini juga terlihat ya yang paling labil gitu loh. Suhu rata-ratanya tuh tembus 80 derajat Celcius atau 20 derajat lebih panas ketimbang pakai heatsink bawaannya yaitu Frozer bre. Begitupun suhu maksimumnya ya menyentuh angka 86 derajat Celcius. Kalian bisa lihat juga ya di rekaman ini suhu PCB-nya tuh tembus 70-an derajat Celcius dengan suhu slot M.2-nya tuh mencapai 88 derajat Celcius. Berarti real ya klaim dari MSI ini, heatsink bawaan Frozer ini bisa kasih pendinginan ekstra hingga 20 derajat Celcius penurunannya. Dan next kita mau bandingkan sama M.2 NVMe PCIe generasi sebelumnya ya. MSI Spatium M570 Pro Frozer ini unggul sekitar 7 GB per second dari yang generasi keempatnya. Buat data yang generasi keempat, maaf nih ya, kita cuma ada yang mid range aja dengan speed rate up to 5 GB per second bre. Sedangkan kalau yang generasi keempat high end bisa sampai 7 GB per second bre. Kalau buat yang generasi ketiga gimana nih bang? Udah mentok kanan nih ya, maksimal speednya tuh cuma di 3,5 GB per second bre. Kita juga mau bandingin ya untuk operating temperatur antar generasi nih bre. Tentu ya kita tesnya tuh tanpa menggunakan heatsink tambahan. Semuanya tuh biar lebih valid lah gitu loh. Buat data dari MSI Spatium M570 Pro Frozer ini, tadi udah kita mention di awal bre, suhu rata-ratanya tuh tembus 80 derajat Celcius dengan suhu tertinggi
suhunya itu menyentuh 86 derajat Celcius ketika tidak menggunakan heatsink, bre. Kalau buat M.2 NVMe PCIe Gen 4-nya, yang mid-range ini lebih adem di 75 derajat Celcius rata-ratanya dan maksimalnya di 81 derajat Celcius. Sedangkan buat M.2 PCIe Gen 3-nya malah lebih panas nih dari yang generasi keempatnya. Suhu rata-ratanya itu tembus 79 derajat Celcius dengan suhu maksimumnya di 84 derajat Celcius, bre. Dan kita lanjut ke pengujian storage test yang ada di 3D Mark ya. Dari overall ratingnya sih jelas ya, SSD ini ngebantai generasi di bawahnya dengan selisih hampir 3 kali lipat, bre. Di pengetesan buat loading time game Battlefield 5, performa SSD PCIe Gen 5 ini juga super ngebut ya, meninggalkan generasi keempat dan juga generasi ketiganya, bre. Di pengujian instalasi gamenya berdasarkan waktu juga selisihnya 2 kali lipat lebih kenceng dari generasi keempat. Begitupun di pengujian instalasi game berdasarkan bandwidthnya. SSD dengan PCIe Gen 5 ini ngebantai abis generasi yang lama. Tapi perlu diperhatikan lagi, bre, di simulasi game ini mungkin kurang begitu berasa bagi kita manusia biasa. Karena memang satuan waktunya itu bukan lagi detik, tapi mikrodetik, bre. Data-data tadi tuh sebagai gambaran seberapa besar improvement SSD PCIe Gen 5 ini dibanding generasi pendahulunya gitu. Dan sekarang kita sampai ke pengujian yang lebih realistis ya, yaitu pengujian transfer file ya. Pertama kita lihat dulu nih kemampuannya buat transfer file super besar berukuran 433 GB yang terdiri dari 53.000 files dan 8.400-an folder. Di pengetesan menggunakan heatsink Frozernya hanya butuh waktu 4 menit 1 detik doang, bre. Sedangkan pas pakai heatsink bawaan motherboard Z790 Carbon Wi-Fi hampir 43 detik lebih lama, bre. Kalau buat transfer file yang lebih kecil, kita coba transfer folder game Cyberpunk 2077 yang ukuran foldernya tuh sekitar 61 GB. Di sini kita bandingkan sama SSD PCIe Gen 3 dan SSD PCIe Gen 4, bre. Transfer file di unit MSI Spatium M570 Pro Frozer ini hanya butuh waktu 19 detik aja. Sedangkan untuk SSD dengan PCIe Gen 4-nya butuh waktu 37 detik dan SSD PCIe Gen 3 butuh waktu hampir 2 menit. Kelihatan jomplang banget kan untuk transfer filenya, bre. Kita tes juga untuk transfer file yang lebih kecil lagi, bre. Ini adalah folder game CS2 yang size-nya tuh sekitar 34 GB. Tentu SSD dengan PCIe Gen 5 bisa selesai dengan lebih kencang hanya dalam waktu 12 detik doang, men. Disusul oleh SSD PCIe Gen 4 yang butuh waktu sekitar 22 detik. Dan SSD PCIe Gen 3 yang lebih lambat butuh waktu hampir 1 menit lamanya, bre. Dan kira-kira itu dia pengujian dari kami ya mengenai SSD NVMe dari MSI ini. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini heatsinknya sangat masif sekali ya, yaitu MSI Spatium M570 Pro Frozer ini ya. Gimana menurut kalian, bre? Dan sekarang kita masuk ke kesimpulannya ya. Karena memang ini termasuk teknologi baru, wajar harganya masih terbilang tinggi. Tapi kalau dibandingkan sama kompetitor-kompetitor lainnya, MSI Spatium M570 Pro Frozer ini punya harga yang paling menggiurkan, yang paling murah. Dengan kapasitas 2 TB, kita bisa dapetin di angka 4,6 jutaan aja, bre. Kita udah dapet M.2 NVMe SSD dengan PCIe Gen 5 yang transfer speednya up to 12 GB per second. Terus udah punya cooling system yang sangat proper ya, dengan heatsink dan 3 buah heat pipe lengkap dengan thermal pad-nya, bre. Udah gitu, chip yang disematkan datang dari pabrikan Bonafide ya, seperti kontrolernya dari Pison, flash chipnya dari Micron, dan chip DRAM-nya dari SK Hynix. Sedangkan dari pihak kompetitor, contohnya dari merek Corsair, harganya masih di atas 5,1 juta, itu pun tanpa heatsink loh, bre. Gila ya, NVMe Gen 5 gak dikasih heatsink tuh gimana panasnya, bre. Bahkan dari merek Crucial pun harganya tembus 6,6 jutaan dan masih tanpa heatsink lagi. Kebayangkan betapa worth it-nya SSD MSI Spatium M570 Pro Frozer ini, bre. Dan mungkin kalian tanya ya, ngapain sih bang beli SSD kenceng-kenceng? Lagian juga nggak berasa buat dipakai buat gaming gitu loh. Itu menurut antum yang emang kesehariannya cuma buat gaming doang. Lah aku pribadi sebagai konten kreator ataupun teman-teman sebagai konten kreator yang ya videographer ya kan, video editor gitu kan, ya SSD NVMe sekenceng ini perlu banget, pak. Apalagi ya transfer datanya yang gede-gede tadi kan, cuma hitungan detik doang loh, bre. Jadi memang buat kalian yang emang perspektifnya hanya untuk gaming, ya jelas ya NVMe SSD ini ya mubazir banget lah gitu loh. Tapi untuk kalian yang memang butuh transfer data yang kenceng, transfer data berpuluh-puluhan giga ataupun ratusan giga, ini udah jelas jadi investasi waktu kalian. Waktunya jadi lebih singkat, lebih cepet, dan lebih efisien. Jadi ya udah jelas, bre, perspektif para gamers dengan perspektif para content creator itu udah jelas berbeda ya. Jadi jangan disamain lah gitu loh. Dan gimana menurut kalian mengenai SSD ini? Coba tulis di kolom komentar dah. Kita diskusi, terserah kalian mendang-mending gitu kan. Padahal ini SSD udah murah banget loh, bre. Dan ditambah, bre, harga SSD NVMe sekarang itu lagi naik, bre, harganya. Jadi memang ini menambah worth it lagi si SSD MSI Spatium M570 Pro Frozer ini. Udahlah, daripada kelamaan video
video ini, like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang merah-merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini bre. Saya Alfian, selaku host di channel Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.